Selamat pagi Bu, nama saya Diva Taufik Rizky dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 9. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada kebijakan luar negeri pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, pada tahun 1960 Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia, yakni kontingen Garuda 11, mewakili United Nation Operation for Congo atau UNOC, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, ke negara Kongo. Pada tahun 1961, Indonesia mengadakan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda yang dilakukan melalui Komando Mandela di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang berakhir dengan persetujuan New York di mana Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua kubu, yakni New Emerging Forces atau NEVO dan Old Established Forces atau OLDEFO. Yang keempat, pembagian kekuatan politik dunia menjadi New Emerging Forces atau NEVO dan Old Established Forces atau OLDEFO. Ini kemudian dilanjutkan pemerintah dengan mengadakan olahraga negara-negara anggota Game of New Emerging Forces atau GANEVO pada tahun 1962. Yang kelima, Indonesia mengadakan konferensi negara-negara anggota Conference of New Emerging Forces atau CONEVO seperti Indonesia, Cina, Rusia, Korea Utara, dan Vietnam Utara pada tahun 1965 di Jakarta. Yang keenam, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia melakukan boneka Inggris merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia pada tahun 1964. Karena pengumuman Malaysia yang sepihak tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia melalui perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Yang berikutnya ada kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama yaitu ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau disebut dengan devaluasi. Yang ketiga, ada deklarasi ekonomi atau disingkat dengan DEKON. Yang keempat, kebijakan pemerintah lainnya dalam usaha perdagangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai kerja mandataris MPRS. Yang berikutnya ada penurunan nilai uang atau disebut dengan devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Yang berikutnya ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau disingkat dengan DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Namun dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem statisme. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan menciptakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang ketiga, pengeluaran negara cukup besar. Yang keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan cetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Yang kelima, struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Sekian dari saya, terima kasih.